Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi dan diampuni oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak nikmat dan berbagai macam nikmat, termasuk nikmat iman dan nikmat kekuatan kita bisa hadir di rumah Allah, Masjid Al-Furqan ini, yang insya Allah merupakan taman surga. Dan berbahagialah menurut sabda Rasulullah orang yang senantiasa mampir di taman-taman surga milik Allah, yaitu di majlis taklim, majlis menuntut ilmu, terutama ilmu dalam agama Islam, yang akan memberikan pencerahan kepada setiap orang untuk hidup sukses. Sekali, untuk hidup sukses di dunia yang sangat singkat, di alam bariyah yang jutaan tahun, dan yang terakhir akhirat. Maka berbahagialah dalam malam hari ini kita bersama para malaikat didoakan agar kita menjadi penghuni surga bersama kakek nenek yang mungkin kita sudah tidak berjumpa, tapi besok dipertemukan oleh Allah beserta istri-istri kita, anak cucu kita, mungkin kita bisa melihat, tetapi kita akan dipertemukan oleh Allah dengan keturunan kita yang kita tidak tahu, dan nanti baru diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah cucu-cucu kalian karena mereka dan kalian adalah orang-orang yang beriman. Silahkan nanti dibuka surat 40 ayat 7 dan ayat 8 surat Al-Ghafir, agar kita lebih mantap untuk melangkah ke masjid, lebih gembira berada di masjid, karena banyak orang yang tidak tahan berada di masjid. Kita bersyukur kalau setiap malam Selasa dan malam-malam yang lain kita bisa hadir
di rumah Allah yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita, terutama bangsa Indonesia, yang banyak bersyukur kepada Allah. Karena kita telah diberikan nikmat yang besar, negeri yang sangat luas, nomor 5 di dunia luasnya negeri Indonesia, bahkan hampir seperti benua, subur makmur. Dan yang sangat menggembirakan adalah sebagian besar adalah umat Islam. Ini yang patut kita syukuri. Karena yang sering saya dengar, orang itu mengatakan bersyukur kalau sedang mendapat rezeki. Mungkin gajinya naik, mungkin dapat tunjangan, mungkin lancar, tetapi jarang dia mengucapkan bersyukur kalau hidup di negeri Indonesia yang luas, yang mayoritas adalah umat Islam. Ini yang perlu menjadi renungan. Kenapa? Karena kalau itu bukan karena anugerah Allah agar negeri ini hanya dipimpin oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang amanah, yang jujur. Kalau enggak akan hancur negeri ini. Lebih-lebih yang jumlah penduduknya bersuku-suku, ribuan suku, tetapi bisa disatukan. Baik itu melalui agama atau melalui ideologi negara Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian, bersatu, bukan bercerai-berai. Bersatu padulah kalian dalam agama Allah. Dan alhamdulillah bangsa kita bisa bersatu. Salah satunya karena ajaran Islam diambil sebagai hukum, menjadi sila yang ketiga, bahkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang lebih bersyukur lagi, hanya beberapa orang yang soleh, negeri ini menjadi hampir katakan 170 juta penganut agama Islam. Paling besar umat Islam yang ada di bumi. Subhanallah. Hanya dulunya awalnya yang melakukan dakwah hanya yang dikenal 9 wali. Berarti 9 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku anak muda terutama, yang semangat jualnya harus tinggi. Hanya 9 orang mampu menyatukan menjadi negeri dari Sabang sampai Merauke menjadi umat Islam pada sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya dari abad ke-9 Sailendra dinasti Sailendra yang beragama Hindu, kemudian masuk agama Buddha. Abad ke-9 membuat candi Borobudur dan candi-candi yang lain. Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia kuat sekali di dalam memeluk agama yang tidak diridhoi oleh Allah. Sampai masuk ke abad 15. Para wali itu berdakwah pada tahun 1456, pertengahan abad 15. Berarti
hampir 600 tahun umat Hindu jaya, berkibar raya, didukung oleh kerajaan-kerajaan yang kuat. Baru begitu runtuhnya Majapahit, muncullah kerajaan Demak, Bintaro, yang dipimpin bukan oleh negarawan. Negarawan itu sekarang orang ahli tentang politik, tetapi orang yang ahli dalam segala bidang, all the fields, pintar dalam semuanya, dalam agama, dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam berbudaya. Mereka menguasai, sehingga dengan la ikraha fiddin yang dibaca oleh Imam tadi, dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam dengan cara-cara yang halus, yang menyentuh hati orang, karena mengajak jangan dengan kekerasan, dengan contoh akhlak yang baik, dengan kekuatan iman, sehingga masing-masing wali punya karomah, punya kelebihan yang membuat orang lain tertarik, takjub. Sampai Sunan Kalijogo yang namanya Branda Lokajaya, yang filmnya dibuat oleh Dr. Anasmidi Saksono, kakak saya sendiri, dan Suman Jaya, Bambang Hermanto, menceritakan bagaimana seorang pemuda yang brutal, suka merampok, tetapi berada di depan Sunan Bonang, dia akhirnya berubah, langsung berubah untuk taubat kepada Allah, taubat nasuha. Dan justru dari orang-orang yang tadinya mungkin melihat akhlaknya orang tidak suka, berubah menjadi pemimpin bangsa di Demak dan menjadi seorang pendai yang dakwah, melakukan seruan kepada ajaran Islam untuk kembali ke jalan Allah. Ini maka kita harus sudah sadar bahwa setelah kita berkewajiban bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dilanjutkan dengan sholat, mungkin puasa, mungkin saja bukan wajib bagi yang melakukan puasa, baru zakat, haji. Maka tidak kalah pentingnya adalah dakwah, menyampaikan apa sebenarnya Islam itu, tidak hanya dengan ayat-ayat, tetapi dengan perilaku, tingkah laku. Ini maka dari itu kita harus menjadi tentara-tentara Allah, penolong agama Allah setelah kita melaksanakan hukum Islam. Apa dakwah yang tidak boleh berhenti kecuali Allah menentukan kita dengan mau. Karena agama itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada orang yang berani menjadi penolong agama Allah. Maka ketika Nabi Isa menghadapi kesulitan, sebagian Bani Israel adalah menentang ajaran tauhid, maka Isa bertanya, siapa yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Ini bisa kita lihat dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 52 dan 3. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka ketika Isa melihat kekufuran Bani Israel yang menentang,
bahkan rencana untuk membunuhnya. Qala, Nabi Syekh berkata, apa? Man ansori ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolongku dalam agama Allah. Sekarang banyak orang berebut untuk menjadi tentara, menjadi polisi. Bagaimana? Bagus. Mereka pagar Nusa. Tetapi pertanyaan sekarang, siapa yang menjadi penolong agama Allah? Mengapa banyak orang sekarang menjadi tentara, menjadi polisi? Kemungkinan salah satunya adalah penghasilannya besar. Penghasilannya besar. Apakah tidak mungkin Allah akan menggaji dan memberikan fasilitas yang baik kepada orang-orang yang menjadi penolong agama Allah? Tidak hanya dunia, tidak hanya dunia saudaraku yang masih muda, tetapi balasan Allah sampai akhirat. Surga kapling yang paling indah yang belum pernah dirasakan oleh manusia. Jangan kau katakan orang-orang yang mati di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, yang ikut berjuang menegakkan agama Allah itu mati. Tidak. Mereka itu hidup di sisiku dan aku juga rezeki. Maka rezeki yang sebenarnya itu di sisi Allah. Setelah kematian itu sebenarnya sekali rezeki yang pada kita itu setelah kematian, yang itu harus dikejar. Maka apa? Kata para sahabat setia dari Nabi Musa, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah para sahabat-sahabat, aku menjadi penolong agama. Tolong Bapak, ayat ini jangan dibaca lexical meaningnya, artinya totok baru saya ngerti. Apa meneh mau contoh orang ngerti artine diwoco. Mereka mengatakan dengan tegas, kamilah penolong-penolong agama Allah. Jumlahnya enggak banyak. Sampai mereka mengatakan, amanah billah, kami beriman kepada Allah. Kami hidup hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Hidup dan matiku, sholat dan ibadahku hanya untuk Allah, untuk meraih surga. Dunia itu kecil bagi orang-orang yang beriman dan bukan oleh Allah ma'afatnya. Tidak sebenarnya yang sekarang ditebarkan oleh Allah dengan segala kenikmatan baru 1% rahmat yang Allah berikan di dunia, yang 99 nanti di akhirat itu yang kita kejar. Maka salah satunya menjadi penolong agama Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikan kami bukan orang cengeng, malas ibadah, malas berjuang, tapi pengen surga. Itulah manusia sekarang, termasuk ahli sabar. Bukan begitu. Berkarya. Dunia itu berkarya yang bermanfaat untuk orang lain. Maka mereka mengatakan, kami sekarang banyak orang Islam kadang malu, bawa Quran aja malu, tampil sebagai orang Islam aja malu, hidup secara dengan Rasulullah aja malu. Orang umum kancane, orang umum masyarakat. Ajaran yang dulu sudah dihentikan oleh para wali songo justru dimunculkan kembali. Maka mari kita perhatikan. Maka dari itu Kiai Ahmad Dahlan juga sama mengatakan,
Merasa nggak bapak-bapak sebagai orang Islam? Soal lagi, bapak-bapak merasakan nggak kalau di TV perjuangan Islam kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka dengan ijtihadnya dia memberi nama Muhammadiyah, artinya pengikut Muhammad, penolong agama Allah. Coba kita berpikir, kalau Islam itu bukan suatu kebenaran yang hakiki, muncul pertama seorang, siapa? Muhammad, anak yatim piatu, tidak berpendidikan, kemudian dibantu oleh seorang yang setia, penolong agama Allah, Abu Bakar Siddiq, generasi tua, dibantu lagi dengan Ali bin Abi Thalib, baru yang lain, hanya beberapa orang. Tetapi sekarang Islam merembuyur kemana-mana. Bahkan yang menakjubkan sekarang, orang-orang Barat yang dulu anti Islam, sekarang pemudanya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Gereja-gereja juga banyak ditinggalkan. Dan setelah mereka melakukan perbandingan agama, membaca Bible, but unoriginal, Injil tapi sudah enggak murni, ternyata tidak sesuai dengan pemikiran mereka dan hati nurani. Ternyata ada dalam Islam seperti itu. Dalam Bible dikatakan bagaimana Isa. Sebenarnya Isa juga mengatakan sembahlah Allah Tuhan bukan Tuhan kalian, bukan sembahlah aku. Ternyata di Al-Quran ada betul seperti itu. Maka tertarik mereka. Tapi justru sebaliknya sekarang, negara yang sudah Islamnya banyak yang diperjuangkan oleh para wali, justru anak remajanya meninggalkan masjid-masjid, musola-musola, hidup ala Barat, bahkan lebih seperti orang Barat, melebihi. Keliru. Maka tanggung jawab bapak, ibu, saya itu mencetak generasi. Bagaimana anaknya mau berjuang di jalan Allah kalau bapaknya saja leha-leha dengan agama Islam, sholat sakarepe, poso sakarepe, Quran nggak pernah menyentuh, di organisasi tidak. Maka berbahagia saya ngalem kalau bapak masuk Muhammad, alhamdulillah termasuk yang diminta dalam ayat 52-53 surat Ali Imran ini. Maka juga di handphone ada Ansor, pemudanya nama Ansor atau penolong. Kenapa kok mudanya? Ya memang pemuda itu yang dibutuhkan dalam perjuangan anak-anak muda. Nesloyo Malwalisan dari anggota, paling pemikirannya, tapi tenaganya. Nah, salah satu kita menjadi penolong agama Allah adalah apa yang kita miliki untuk Allah, termasuk harta yang kita miliki. Pak, Bu, saudaraku yang semuanya muda-muda, tengok apa yang ditinggalkan para wali. Apa yang ditinggalkan oleh para wali? Kekayaan, kemewahan rumah? Tidak. Padahal raja pertama itu bukan Raden Fatah, Sunan Gresik, yang menyatakan pemerintahan Islam itu Sunan Gresik, yang menentang Portugis. Tapi begitu sudah kuat, maka diserahkan kepada Raden Fatah. Kerajaan itu mereka bersatu. Ini segalanya. Tapi apa yang terjadi pada bangsa kita sekarang termasuk umat Islam? Maka akan maaf dan maaf. Para ustadznya saja sudah pasang tarif. Kowe wani piro amplope? Sebaliknya, jamaah yang memuliakan ustadz dengan amplop. Bahkan
Islam itu untuk menjadi penasehat. Ketika pihak kerajaan salah, maka dibetulkan. Orang malah kaya saiki pelo mengatakan yang benar itu berat. Ini bapak-bapak, kita perlu, karena kita nggak tahu kapan akan berakhir hidup kita ini. Tapi sudah besarkankah? Sudah belum kita mempersiapkan generasi kita? Karena sudah saya sampaikan, kita perlu berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi sesudahnya. Para wali nggak punya kekayaan apa-apa, paling petilasannya. Tetapi namanya insya Allah nama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo itu akan terpatri bagi orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah, bukan mencari berkah. Keliru sekarang ini. Biarlah para wali perdagangannya laris. Boleh nggak? Nanti dilepas sendiri. Seharusnya kita datang ke makam para wali, kita ingin tahu what have they done in the world and what have they prepared to enter the paradise. Apa yang sudah mereka lakukan untuk anak bangsa ini, untuk kita, itu. Dan apa yang sudah dia persiapkan, mereka persiapkan untuk masuk surga besok, karena mereka akan masuk surga. Kita keliru Bang, dalam beribadah keliru. Tidak melihat karakter daripada para wali itu. Mereka hidup zuhud, tidak cinta dunia, suka berbagi. Tapi kita justru nyeketem, nah itu dunia nyeketem. Nah yang dipangkat ngidah. Enggak, ya pinter dodoni. Yang melebur saya nyandungi. Kalau sudah begitu tunggu kehancuran. Maka kita diingatkan, marilah kita menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka Muhammadiyah punya moto wal takum minkum ummatun yaquluna lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kebaikan dengan berbagai macam metode. Sing iso kembang dengan kembangnya. Sudah Bonang itu ahli dalam bidang musik, termasuk Sunan Kalijogo. Ayo sing ahli seni, ahli drama, ahli apa? Jadikan itu alat sebagai alat dakwah. Sing bersine sukses dengan hartanya dan labanya, yang jadi guru dengan ilmunya, yang jadi tentara, polisi dengan kekuatannya mencegah perbuatan maksiat. Orang malah terlibat. Setelah dibongkar ternyata wow, kasus narkoba begini meluas. Gagal kita berikan sana. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Salah satunya adalah monggo kita renungkan ayat 52 dan 53 saudara. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah faktubna masyahidin. Minta dicatat. Siapa yang mencatat? Allah, sebagai orang-orang yang menyaksikan suatu kebenaran, gak ragu dengan kebenaran itu, gak ragu, yakin bahwa kebenaran itu akan dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunia, alam barzakh dan akhirat. Dan betul janji Allah. Para sahabat
yang dulunya adalah orang-orang mursal, orang yang tidak kenal agama, tapi begitu menerima Islam, mereka dijamin oleh Allah surga. Nah, mudah-mudahan dengan kita berorganisasi, kita bergabung seperti pengajian ini, menjadi penolong-penolong agama Allah. Dan katakan kepada anak kita seperti ini, tolonglah, jadilah kamu tentara-tentara Allah, penolong-penolong agama Allah. Pelajari kehidupan para ulama yang punya akhlak baik sebagaimana akhlak Rasulullah. Karena Islam hanya bisa dikembangkan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan lemah lembut, menyentuh hati orang-orang yang kita ajak. Ya Allah, ya Tuhan, bimbinglah kami, ya Allah, senantiasa mencari agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, dan anak cucu kami, kurang kami telah, ya Allah, menjadi penolong-penolong agama-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang mau surga beserta anak cucu kami.